Wa qala dan dawuh siapa Nabi alaihi salam, la hasada, tidak ada hasud itu dibolehkan. Illa fitnata, ini kecuali di dalam dua perkara. Hasud itu pada dasarnya jelas tidak boleh karena itu penyakit hati ya. Tapi kalau panjenengan kok dihasuti orang, jangan kecil hati, harus bangga, berarti panjenengan diperhitungkan. Nah gitu. Kalau hidup kok tidak ada yang hasut sama sampean, berarti nggak diperhitungkan sama sekali lah gitu. Iya. Jadi kalau panjenengan di masyarakat kemudian ada yang hasut, entah itu bangunan rumahnya, entah itu ilmunya, entah itu pengaruhnya di masyarakat, entah itu normal dan itu tidak apa-apa itu. Artinya panjenengan itu diperhitungkan ya. Lah tapi kalau sampean adanya, sampean nggak adanya, nggak dihitung, nggak rugi ya. Kok nggak ada pengaruhnya? Ini orangnya hadir sama nggak hadir kok nggak ada, nggak sama saja. Wah ini perlu dicurigai. Tapi kalau kita berkiprah, mamanya kelihatan menonjol, nanti ada yang hasud, biasa. Ustadz yang hasud sama-sama ustadz biasanya. Iya. Loh, iya. Kiai yang hasud itu ya sama-sama kiai, kemudian ustadz yang hasud sama-sama. Coba pedagang sama pedagang, yang hasud ya sama. Penjual mangga sama penjual mangga, itu nanti hasud. Tapi kalau yang satu penjual, umpamanya penjual minyak, satunya penjual buah-buahan, nggak hasud itu, nggak hasud. Jadi biasanya seperti itu. Ustadz yang hasud juga ustadz lah gitu. Tapi kalau hasud saja nggak apa-apa, kecuali kalau sudah melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, lah itu baru. Biasanya kan kalau begini nih, kalau yang jabatan-jabatan itu kadang-kadang itu ya pakai apa namanya, entah itu apalagi kalau politik, itu yang pakai black magic dan sebagainya itu ya, kadang-kadang gitu. Makanya ya disiapkan, paling enggak baca ayat kursi lah setiap baca sholat itu, baca ayat kursi ketika wala ya'udhu khifdhuma wa wal aliyul azim, dibaca 3 kali. Dan ketika mau tidur, jadi ini saya dulu dapat ijazah dari Mbah Yai Adlan Ali. Mbah Yai Adlan Ali itu orang yang luar biasa ya, al-arif billah. Jadi untuk nolak sihir, nolak apa namanya, ya tadi black magic dan sebagainya, setiap baca sholat baca ayat kursi ketika wala ya'udhu khifdhuma wa wal aliyul azim, dibaca 3 kali. Dan itu juga dibaca ketika mau tidur. Nah, bagaimana kalau umpamanya sebelum tidur itu hubungan suami istri belum mandi, diniati zikir, ya, diniat. Tapi ya wudhu dulu, ya wudhu dulu. Kalau tidak mandi itu wudhu dulu, biar dingin. Yaitu rojulun boleh, rojulin boleh. Kalau wahuma rojulun, yaitu seseorang atahu yang memberi hu pada rojul siapa Allah al hikmata, pada hikmah, ilmu yang mendalam itu namanya hikmah. Bahwa adapun rojul itu yakdi, memutus, menentukan siapa rojul biah dengan hikmah. Wa yu'allimuha, dan mengajari siapa rojul ha kepada hikmah, ana al-laili wan nahari, di tengah malam dan siang. Jadi ada orang diberi ilmu yang banyak, kemudian dia ini berperilaku dengan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain.
Nah, orang itu boleh hasud kepada, hasud dalam artian menginginkan seperti dia, ya, bukan mau menyelakai dia, artinya menginginkan seperti dia. Nah, itu boleh. Warajulun yang kedua, seseorang atau yang memberi kepada rajul siapa Allah malam pada harta. Bahwa adapun rajul itu yunfiqu, membelanjakan siapa rajul minhu dari mal ana al-laili wa anna an-nahari, di tengah malam dan tengah siang di jalan Allah. Ada orang kaya, dengan kekayaannya itu dia menggunakan, mentasarufkan di jalan Allah, baik siang maupun malam. Nah, orang ini patut dihasuti. Dihasuti dalam artian diingini. Bukan hasut itu kan yang banyak itu mengharap bahwa itu hilang dari orang lain dan pindah kepada dia. Lain tidak begitu. Kita ini pingin seperti dia. Yang satu adalah orang alim, ahli hikmah, yang beramal dengan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua adalah orang yang kaya, yang dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Nah, orang ini patut dihasuti, boleh dihasuti. Mas, hasud dalam artian pingin seperti dia. Nah, itu boleh. Beda lagi kalau hasud umpamanya panjenengan ada tetangganya beli motor baru meriang. Ada tetangganya beli mobil langsung pingsan. Lah, ini beda lagi urusannya itu. Wa maknal hasadi, dan ada pun makna hasud di sini. Rahuna di sini hadis itu al-ghibtatu, yaitu keinginan. Jadi keinginan, ingin seperti dia. Waya adapun ghibtah itu mahmudatun, dipuji, fi umuril akhirati, di dalam perkara-perkara akhirat. Jadi lihat, ada orang alim, ahli ibadah, banyak mengajarkan ilmu-ilmunya, kita pingin banget seperti dia. Nah, itu namanya hasud dalam artian ghibtah. Yang kedua adalah ada orang kaya raya membelanjakan banyak hartanya untuk untuk kebaikan, untuk ada model-model begitu dia ada. Dan itu masih banyak orang-orang yang seperti itu, masih banyak, alhamdulillah. Ini Pak Hamdi ini bareng saya sama-sama belajar itu di kalau malam Senin itu badal maghrib sama badal isya, badal maghrib bulughul maram, badal isya ihya. Nah, itu yang menyiapkan makan tiap minggu dan lain-lainnya. Itu ada seorang itu orang kaya lulusan Harvard University, ya, orang yang umum asalnya. Orang umum, orang tuanya juga orang umum. Kemudian entah Allah memberikan dekat di Ar-Rahim, kemudian kena lingkungan yang baik. Nah, terus ya itu dapat istri yang hafizah, kemudian itu ya terus itu membiayai. Itu jadi ketua pembangunan masjid itu, minjami masjid itu ada 500 juta. Masjid Ar-Rahim itu kan punya utang ke dia. Nah, di samping itu tadi nyiapkan makan tiap pengajian itu dan lain sebagainya itu ada. Nah, kayak begitu itu patut dihasuti, diingini maksudnya. Nah, kayak gitu. Saya juga sama punya saudara. Saya pesantren itu yang bikin adalah saudara. Saya diwakafi saja. Semua wakaf ke saya. Jadi
dan pesantren. Jadi saya hanya bagian ngisi saja saya ini. Jadi semua yang tanahnya, kemudian yang bangun itu saudara saya. Dari wakafkan semua, diwakafkan semua. Nah kayak gitu, itu apa namanya? Nah kayak gitu-gitu tuh yang patut dihasudi, ya, dihasudi. Umpamanya yang lain, ada orang kok ahli ilmu, perilakunya baik, kemudian banyak mengajarkan kepada orang banyak, itu juga patut dihasudi tadi, itu diingini maksudnya itu. Jangan malah digangguin. Sekarang kadang-kadang malah digangguin. Kalau ada orang yang hasud, selama orang itu tidak bertindak yang merugikan kita, tidak apa-apa, biarin saja. Ini sakit hati sendiri dia. Ya sakit. Tapi kalau sudah dengan cara menjelek-jelekan kepada atasan bahwa ini begini-beginilah, itu beda lagi nanti. Jadi harus ditegur, harus didekati dan sebagainya. Tapi kalau hanya dia kelihatannya tidak suka, kelihatan biasa saja, kita ini dalam hidup itu, makanya dikatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak, bahwa senangnya orang semuanya kepada kita itu sesuatu yang tidak mungkin kita raih. Ya. Kita ini dalam level lingkup yang kecil, ya, dalam lingkup yang kecil umpamanya, itu mesti ada saja orang yang tidak suka dan sebagainya. Mau jangankan kok itu, kita dengan istri saja kan kadang-kadang ada yang rasa yang kadang-kadang istri kalau begini atau suami lagi begini tidak suka. Apalagi nanti kalau sudah level 1 RT, apalagi sudah 1 RW dan seterusnya. Tidak mungkin. Contohnya gampang, pilkada, pilgub, pilpres itu kan tidak ada yang utus 100% kepada dia. Artinya apa? Ghayatun nasila tutra. Jadi keinginan keridhaan semua orang yang kita harapkan itu hampir tidak mungkin. Jadi hidup, jangankan kok kita, Rasulullah saja dalam berjuang kan ada yang bahkan yang mau bunuh. Kalau kita ini kan masih mendingan, belum ada yang sampai segitu. Ya, belum pernah kita ini pernah diludahi orang, kan belum pernah. Rumah kita dilempari kotoran, kan belum pernah. Paling ada orang yang tidak suka, ya biasa saja. Selama yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, tidak masalah. Jadi karena yang orang banyak likulli ra'sin ra'yun, setiap orang itu pasti punya pemikiran yang berbeda, karena melihatnya kadang-kadang dari sudut yang berbeda, ya, dari sudut yang berbeda. Jadi dicuekin saja, tidak apa-apa, jangan dijadikan hati kayak kita tidak tahu saja. Umpamanya Ustadz Yasir nggak suka sama saya, ya, pura-pura tidak tahu lah gitu aja, pura-pura tidak tahu saja lah, kayak gitu umpamanya, contohnya.